dongeng, dan legenda. Benda ajaibnya kucing? Alkisah, hiduplah sebuah keluarga yang dikenal sangat sabar, yaitu Pak Sabar dan Bu Sabar. Mereka hidup dalam kemiskinan. Seringkali mereka tidak makan selama 2 hari karena tidak punya uang untuk membeli makanan. Namun, mereka tidak pernah mengeluh dan tetap sabar dalam menjalani kehidupan. Suatu hari, Pak Sabar dan Bu Sabar memutuskan untuk meminjam uang kepada saudara mereka yang bernama Bu Melas. Bu, cobalah pinjam uang kepada Bu Melas. Kita sudah 2 hari tidak makan, kata Pak Sabar kepada istrinya. Baiklah, Pak. Aku akan ke rumah Bu Melas untuk meminjam uang, jawab Bu Sabar. Kemudian ia pergi menuju rumah Bu Melas. Setibanya di rumah Bu Melas, Bu Sabar langsung mengutarakan maksudnya untuk meminjam uang. Bu Melas, kami sudah 2 hari tidak makan. Tolong pinjamkan kami uang 100 atau 200 rupiah untuk membeli makanan. Oh baiklah, ini ada 100 rupiah saja, kata Bu Melas. Terima kasih, Bu Melas, atas bantuannya. Bu Sabar mengucapkan terima kasih dan kemudian pamit pulang. Bu Sabar membeli anjing. Dalam perjalanan pulang, Bu Sabar bertemu dengan seseorang yang menyeret-nyeret seekor anjing. Bu Sabar merasa kasihan. Kenapa dengan anjing itu? Kenapa kamu seret-seret? Tanya Bu Sabar pada orang itu. Anjing ini peliharaan saya tapi mau saya buang. Kerjanya cuma bisa makan saja, tidak bisa menjaga rumah, jawab orang tersebut. Aduh, jangan dibuang. Kasihan, biar aku beli saja 100 rupiah bagaimana? Kata Bu Sabar. Orang tersebut setuju dan menjual anjingnya kepada Bu Sabar seharga 100 rupiah. Bu Sabar kemudian membawa pulang anjing tersebut ke rumahnya. Mana uang pinjaman dari Bu Melas, Dik? Anjing siapa yang kamu bawa itu? Tanya suaminya. Uang pinjaman dari Bu Melas, aku belikan anjing ini. Kasihan anjing ini mau dibuang oleh pemiliknya. Jadi aku beli saja, jawab Bu Sabar. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Taruh saja anjing itu di bawah langgar. Pak Sabar tidak marah meskipun mereka sudah tidak punya uang. Anjing itu kemudian ditaruh di bawah langgar. Kerjanya hanya menyalak saja tanpa diberi makan dan minum. Bu Sabar membeli kucing. Bu, pinjamlah lagi uang pada Bu Melas untuk membeli makanan. Kita harus makan, kata Pak Sabar. Bu Sabar kemudian pergi kembali ke rumah Bu Melas untuk meminjam uang. Bu Melas meminjamkan 100 rupiah. Dalam perjalanan pulang, Bu Sabar melihat seseorang yang menyeret seekor kucing. Mau diapakan kucing itu diseret-seret? Kasihan, tanya Bu Sabar. Oh, kucing ini akan aku buang karena sering mencuri ikan, jawab orang tersebut. Karena merasa kasihan, Bu Sabar menawarkan untuk membeli kucing itu. Daripada kau buang, kasihan, aku beli saja 100 rupiah bagaimana? Orang itu setuju dan menjual kucingnya seharga 100 rupiah. Bu Sabar pulang ke rumah dengan membawa kucing itu. Setibanya di rumah, Bu Sabar memberitahu suaminya bahwa uang pinjaman dari Bu Melas telah dibelanjakan untuk membeli kucing. Tadi di jalan aku kasihan melihat kucing hendak dibuang oleh pemiliknya. Jadi aku beli saja dengan uang pinjaman dari Bu Melas. Ya sudah, tidak apa-apa, jawab suaminya dengan sabar. Pada malam hari, Bu Sabar membangunkan suaminya agar mengantarkannya buang air kecil. Saat keluar dari serambinya, Bu Sabar melihat sebuah benda aneh berbentuk bulat dan bersinar. Pak, benda apa itu yang bulat bersinar? Tanya Bu Sabar pada suaminya. Oh, itu mungkin gumalana kucing, benda ajaibnya kucing. Mari kita coba keajaibannya, kata suaminya. Mereka menyusun benda bulat bersinar itu dengan kemenyan dan memohonkan uang serta emas. Ajaib, keluarlah uang dan emas yang banyak. Keduanya merasa sangat gembira. Timbul ide untuk membuat satu lagi benda serupa, agar masing-masing bisa menggunakannya. Mereka pergi ke tukang emas bernama Ahmad, dan setelah bernegosiasi, tukang emas Ahmad setuju membuatkan tiruan benda ajaib itu dengan biaya sebesar 50.000 rupiah dan lama pengerjaan selama 1 minggu. Benda ajaib yang asli diberikan pada tukang emas Ahmad sebagai contoh. Pulanglah Pak Sabar dan Bu Sabar ke rumah. 1 minggu kemudian, Bu Sabar datang ke tukang emas Ahmad untuk mengambil benda ajaib kucing tiruan beserta aslinya. Setelah mendapatkan kedua benda ajaib itu, Bu Sabar segera pulang dan memberikannya pada Pak Sabar. Mereka mencoba kedua benda ajaib tersebut dengan meminta uang dan emas, namun tidak terjadi apa-apa. Keduanya menjadi bingung karena ternyata benda ajaib asli disimpan oleh tukang emas Ahmad dan ditukar dengan tiruan. Kucing dan anjing ke rumah tukang emas. Kucing yang mengintip dari balik pintu merasa kasihan dengan majikannya yang ditipu oleh tukang emas Ahmad. Kucing mengajak anjing untuk mengambil benda ajaibnya di rumah tukang emas Ahmad.
Sesampainya di sana, seekor tikus muncul. Kucing segera menangkap tikus dan mengancamnya akan memakannya. Tikus memohon ampun dan berjanji akan membantu mengambil benda ajaib tersebut. Tikus mengajak kawan-kawannya untuk melubangi peti milik tukang emas Ahmad. Setelah berlubang besar, anjing menyala keras untuk memancing tukang emas Ahmad keluar. Tukang emas Ahmad marah dan keluar untuk mengusir anjing. Saat itulah kucing cepat-cepat mengambil benda ajaib miliknya. Dalam perjalanan pulang, anjing menjatuhkan benda ajaibnya kucing ke sungai dan kemudian melarikan diri. Kucing marah tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kucing menunggu di bawah daun-daunan hingga tiba-tiba lewatlah seekor belekok. Kucing menangkap belekok dan mengancamnya akan memakannya. Belekok memohon ampun dan berjanji akan membantu kucing. Belekok berhasil mengambil benda ajaib dari dasar sungai dan menyerahkannya pada kucing. Kucing merasa senang dan segera pulang ke rumah majikannya. Setiba di rumah, kucing menyerahkan benda ajaib itu kepada Pak Sabar dan Bu Sabar yang sedang berada di Serambi. Mereka sangat senang karena benda ajaib telah ditemukan. Sejak saat itu, kehidupan Pak Sabar dan Bu Sabar tidak pernah lagi kekurangan uang. Kucing sangat disayang oleh Pak Sabar dan Bu Sabar, sedangkan anjing tidak pernah kembali ke rumah majikannya. Demikianlah cerita rakyat Jawa Timur tentang benda ajaibnya kucing. Kehidupan baru. Setelah memiliki benda ajaib tersebut, kehidupan Pak Sabar dan Bu Sabar berubah drastis. Mereka mulai memiliki cukup uang untuk membeli makanan dan kebutuhan lainnya. Selain itu, mereka juga membagikan sebagian kekayaan mereka kepada tetangga yang membutuhkan, menunjukkan bahwa mereka tetap rendah hati dan dermawan meskipun kini hidup berkecukupan. Menggunakan benda ajaib dengan bijak. Mereka berdua menyadari bahwa kekayaan yang mereka dapatkan adalah berkat benda ajaib dari kucing. Oleh karena itu, mereka menggunakan benda tersebut dengan bijaksana. Mereka tidak hanya menggunakannya untuk keperluan pribadi, tetapi juga untuk membantu masyarakat sekitar. Mereka membangun sebuah sekolah kecil untuk anak-anak di desanya dan menyediakan fasilitas kesehatan sederhana untuk warga yang sakit. Kisah si kucing. Sementara itu, si kucing menjadi hewan peliharaan yang sangat disayangi oleh Pak Sabar dan Bu Sabar. Kucing tersebut hidup dengan nyaman di rumah mereka, selalu mendapatkan makanan yang cukup dan perawatan yang baik. Setiap malam, kucing itu tidur di tempat yang hangat dan aman di dalam rumah. Tukang emas Ahmad menyesal. Di sisi lain, tukang emas Ahmad yang telah menipu Pak Sabar dan Bu Sabar merasa menyesal atas perbuatannya. Dia menyadari kesalahannya ketika melihat betapa dermawannya Pak Sabar dan Bu Sabar menggunakan kekayaan mereka untuk membantu orang lain. Ahmad pun mendatangi rumah mereka dan mengakui perbuatannya. Dengan hati yang besar, Pak Sabar dan Bu Sabar memaafkan Ahmad dan memberinya nasihat untuk hidup dengan jujur. Anjing yang kembali. Anjing yang dahulu lari ketakutan setelah menjatuhkan benda ajaib ke sungai, kembali ke rumah Pak Sabar dan Bu Sabar. Meskipun anjing itu pernah melakukan kesalahan, Pak Sabar dan Bu Sabar menerimanya kembali dengan tangan terbuka. Mereka memeliharanya dengan baik, dan anjing itu pun hidup bahagia bersama mereka. Penutup, kehidupan Pak Sabar dan Bu Sabar kini penuh dengan kebahagiaan dan kelimpahan. Benda ajaib dari kucing tidak hanya membawa kekayaan materi, tetapi juga mengajarkan mereka tentang pentingnya berbagi dan memberi. Kisah ini menjadi teladan bagi warga desa tentang kesabaran, kebaikan hati, dan keajaiban yang bisa datang dari hal-hal yang tak terduga. Kisah benda ajaibnya kucing pun menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun di desa tersebut, mengingatkan semua orang bahwa kesabaran dan kebaikan hati akan selalu membuahkan hasil yang baik.